Kompasri ya. Kalau Kompasri, aku hanya wajah dari Kompasri itu. Aku cuma Mbak Srinya. Tapi kalau kegiatannya banyak. Yang pasti balik buat lebih kenal leluhur sendiri. Terus mengetahui banyak fungsi elemen di hidup manusia. Dan tarot pun sebenarnya itu hanya sebagai alat bantu. Karena tarot sendiri punya pakemnya. Jadi ketika memang kita terbatas untuk informasinya, tarot bisa membantu beberapa kata kunci yang memang bisa memancing otak untuk menjabarkan lebih lebar lagi. Mbak Sri itu nama baru, identitas baru yang memang akhirnya aku nemuin tujuanku kalau ketika memang aku pengen jalan lebih jauh, terus mendapatkan banyak area yang memang tidak mungkin aku jalani sendiri, gak mungkin aku temukan sendiri. Jadinya aku pakai nama Sri itu biar aku punya mereka-mereka atau tim atau bantuan apapun itu yang bisa memperluas cangkupan ya kemakmuran. Karena ini satu-satunya yang emang aku udah punya banyak modal, punya banyak basic. Jadinya ya udah, ini yang bisa diterusin, ini yang bisa diseriusin. Kalau mulai kapan? November tahun 2021. Gimananya? Aku udah terbiasa ngomong sama orang sebenarnya jauh sebelum aku jadi tarot reader. Cuma dengan adanya tarot ya itu jadi salah satu bahan informasi yang memang ya itu cukup untuk jadi bahan obrolan dan lebih mengenal seseorang. Kita meditasi air hari ini. Terus memperbaiki cara nafas sih tujuannya. Gimana caranya menyelaraskan aliran air dari luar yang bakal ngebantu yang di dalam air, di dalam tubuh kita juga. Terus tadi di atas juga stress release, ngebantu buat regulasi stres sama emosi yang mungkin gak bisa diungkapin beberapa waktu terakhir ke orang terdekat atau bahkan ke diri sendiri. Izinkan aku mengemas rezeki yang akan datang di hidupku. Terapinya udah selesai. Baru satu orang, sabar dulu. Kesadaran sih. Untuk terus mengasah kesadaran diri, mengetahui batas diri. Aku sangat menekankan baik aku pribadi maupun timku, mereka harus mampu buat ngelakuin self reading. Karena membaca orang lain kadang kita bisa membaca secara netral, tapi ketika ngebaca diri sendiri, kita mengasah kemampuan objektivitas. Jadi kalau ditanya ritualnya gimana, self reading tuh kan susah buat banyak orang sih terutama. Apalagi diri sendiri pasti sering tertutup dengan banyak asumsi. Jadi selain self reading, aku juga punya alat bantu yaitu journaling. Jadi semisal aku hari ini ngeluarin kartu, di hari itu aku kesusahan untuk baca, seenggaknya aku punya catatan di journalingku, baru aku artikan ketika memang aku dalam kondisi stabil dan netral untuk menilai diriku sendiri. Kalau tujuan besar, ketika memang aku udah sering melatih kesadaran diri, otomatis aku udah tahu rumusannya gimana ketika memang aku
dipertemukan dengan mereka yang membutuhkan apa yang udah aku pelajari. Ya bener kan, emang kamu nggak butuh orang lain. Kasihan aku. Ini nih, tata batu tadi. Ya sebenarnya sih ngelatih fokus, ketenangan, skala prioritas sama problem solving. Oh. Jadi kalau misalkan emang ada banyak masalah terus nggak tahu harus gimananya, belajar aja nata batu. Ntar cara pikirnya bakal mengikuti setelah terbiasa menata batu. Ya, jadi sebenarnya aku lebih tertarik sama bagaimana cara manusia bertahan hidup sih lebih tepatnya. Ya oke lah kalau misalkan bahas gimana adab, gimana cara bersosial, udah itu udah ada aturannya. Tapi aku sangat tertarik ketika seseorang itu mungkin terbiasa narik diri, mungkin terbiasa menantang diri sendiri, mungkin juga terbiasa menekan banyak rasa sakit dengan banyak hal deh. Jadi aku ngerasa sekarang itu banyak informasi yang memang tertutup tentang gimana cara manusia itu hidup dan lain-lain. Dan pastinya karena ada stigma yang terlalu mengotak-ngotakkan, jadinya mereka lupa bahwa manusia sendiri juga punya caranya masing-masing untuk coping dengan sesuatu atau mungkin gimana cara mereka menghadapi sesuatu. Jadi dari situ sih yang emang aku sangat tertarik, terutama gimana peran orang tua tuh. Jadi secara genetik pasti nurun. Oke lah, mungkin didikannya secara langsung seperti apa, tapi namanya genetik itu nggak bisa bohong. Misalkan orang tua dari sisi ibu waktu kecil kayak gini, orang tua dari sisi bapak kayak gini. Nah namanya anak itu pasti punya dua memori dari bapak dan ibu itu tadi. Walaupun nanti itu bakal ditambahin dengan bagaimana kedua orang tua itu mendidik anaknya sampai dewasa. Tapi ya balik lagi, tetap individu walaupun mereka punya input yang mereka konsumsi sampai mereka gede. SOS ya. Kalau SOS kan save our soul kan sebenarnya. Cuma kalau aku itu jadi shelter of soul. Dulu banget sebelum jadi tarot reader, emang aku suka open house sih. Nampung temennya teman. Mungkin juga stranger yang emang sekiranya aku kurang kondusif buat ketemu di luar, ya aku bakal minta mereka ya udah main aja ke rumah kayak gitu. Ya, ya mungkin quotes anak-anak zaman sekarang kan pendengar juga butuh didengarkan gitu. Tapi ya beberapa orang cuma butuh tempat untuk beristirahat aja. Apalagi kan namanya manusia kan, mereka punya battle atau punya peperangan yang emang harus diselesaikan sendiri. Jadi dengan adanya SOS atau shelter of soul atau penampungan jiwa itu sebenarnya ya udah biar mereka istirahat aja sebelum akhirnya mereka lanjut lagi. Nggak lebih, nggak kurang. Ya pengennya sih ada tempatnya ya. Buat kerja juga mungkin bisa, mungkin kalau misalkan emang butuh tempat lari dan sembunyi juga bisa ke situ. Tapi memang butuh beneran buka di Malang itu, aku lebih cocok ketika memang itu tempatnya rumah sih. Jadi biar mereka merasa tetap ada orang-orang yang bersedia buat jadi keluarga kedua. Kapanpun itu mereka pasti diterima. Pintu bakal selalu terbuka buat mereka, walaupun mungkin mereka orang baru atau mereka memang awalnya punya siapa-siapa, punya siapapun, tapi nggak dianggap, ya bebas, itu terbuka untuk semuanya. SOS, shelter of soul, penampungan jiwa.
sejak ubah nama jadi Kompasri sebenarnya semuanya jadi mulai jauh terarah. Langkah kita tahu seperti apa, batasan kita bagaimana, peran kita seperti apa. Jadi nama juga mempengaruhi bagaimana cara memandang sesuatu. Jadi kalau ditanya Kompasri itu apa menurut aku, sesuatu yang selama ini aku cari di hidupku dan pastinya bakal dicari juga sama orang lain. Pesan! Apakah aku harus memakai kata yang sopan? Bebas. Ya, ketika memang kamu gak melakukan sesuatu secara senang, secara sadar, kamu akan semakin menolak apa yang sudah disediakan oleh semesta dan Tuhan. Jadi lakukan dengan senang, lakukan dengan sadar, tutup dengan rasa lega. Dadah, aku mau ciuman sama batu. Karepmu. Aku Deva. Di sini aku selaku manajernya Mbak Sri. Ya kurang lebihnya bantu-bantu Mbak Sri untuk nata jadwalnya dia, untuk memanage timnya dia, juga beberapa kegiatannya dia kayak gitu. Aku kenal Mbak Sri sebenarnya belum terlalu lama. Cuman menurutku Mbak Sri itu orangnya unik, terus dia itu cepat bisa nyambung ke banyak orang. Dia orangnya spontan, terus to the point. Jadi ketika dia menilai atau menasehati orang itu tuh dia langsung frontal gitu, langsung to the point. Kamu seperti ini, kamu seperti ini. Tapi dia juga ngasih solusi gitu, bukan cuman judging aja lah, menilai cuman kamu salah, cuman gitu aja enggak. Tapi dia itu tipikal orang yang ngasih solusi juga. Kalau misalnya namanya kita manusia, pasti kita ada sisi denial, atau kita itu masih overthinking, atau langsung secara instan memproses gitu kan. Dia pun juga mengarahkannya enggak yang langsung apa yang dia sampaikan itu harus langsung dipraktekkan. Dan dia juga paham lawan bicaranya seperti apa gitu. Jadi di mana orang yang diajak ngobrol dia itu bisa secara instan menerima kata-katanya dia, atau dia harus secara intonasi dia lebih tenang seperti itu, kayak gitu sih. Kalau menurutku secara keseluruhan Mbak Sri itu unik, itu sih kalau aku bilang unik. Kenapa aku bisa gabung sama Mbak Sri? Satu, aku melihat sosok Mbak Sri ini anak muda yang pengalamannya itu menurutku dari sisi ini ya, sisi psikologi atau pendekatan sesama manusianya atau spiritualnya mungkin, itu tuh dia punya banyak ilmu, lebih dari mungkin beberapa orang yang di atas dia usianya. Dia pengen punya Kompasri yang dia banggakan itu nggak cuman sejahtera untuk dia pribadi, tapi untuk semua orang yang ada di Kompasri. Dia ingin di bawah naungannya dia semua timnya itu sejahtera seperti itu, baik secara mentalnya, mungkin bisa dari finansialnya, dari apalagi ya, sisi spiritualnya juga. Dan Mbak Sri pun juga tidak mentitikkan di salah satu sisi spiritualnya beliau ya. Jadi lebih ke netral, cuman dia mengarahkan lewat sisi psikologinya juga bisa. Nah, alasan aku pengen bergabung karena ya itu tadi, banyak ilmu untuk aku bisa mengenal lingkungan, bisa mengenal sesama manusia dengan banyak karakter itu tadi.
itu dia bisa membantu situ. Jadi aku nggak cuma bekerja. Jadi untuk bergabung di sini aku mulai kenal dengan banyak orang dengan mungkin kepribadian atau background atau dia punya masa trauma yang gimana, itu tuh aku bisa belajar banyak dari cara dia nge-treatment orang, dari cara dia reading orang, dari cara dia nge-treatment, cara journaling yang dia biasa lakukan, itu tuh seperti apa. Sebelum aku bergabung pun di sini, itu sebenarnya aku sudah ikut sesi journalingnya dia juga, dan ternyata menurut aku sih itu worth banget buat aku sendiri, buat aku pribadi gitu. Ketika dia mempraktekkan ke orang, ternyata itu banyak orang-orang yang berhasil gitu dengan treatment yang dia lakukan, nggak melulu ke arah yang mungkin di negara kita itu dianggapnya mungkin ke arah sana ya, ke arah mistis atau apa, tapi dia lebih ke memperbaiki mental-mental orang yang bersinggungan sama dia gitu. Harapan untuk Kompasri yang jelas kita bisa menjadi satu komunitas tarot yang nggak cuman sekedar reading tarot aja, tapi kita balik lagi tujuan dari Mbak Sri punya shelter of soul itu tadi, orang-orang yang butuh dibantu secara mentalnya dia cukup terbantu gitu. Semakin solid kita teamworknya, semakin bisa membantu Mbak Sri dalam segala hal, juga bisa membantu secara emosionalnya Mbak Sri. Dia bisa mungkin lebih lega, dia bisa tidak khawatir akan secara berlebihan ya tentang gimana dia, juga dia bisa istirahat lebih tenang lah, istilahnya kayak gitu. Dia kan nggak terbiasa cerita sama orang, nggak mau juga ngerepotin orang lain sama masalahnya. Dan aku sendiri juga hitungannya udah cukup sadar kapasitasku udah cukup gitu. Jadi kalau dipaksain buat rilis dia juga nggak ini. Jadi aku kasih kegiatan lain yang memang aku rasa dia lebih enjoy.